kisah yang disebut dalam surat Maidah ini setelah kisah Bani Israel, yaitu kisah Ibnai Adam, dua anaknya Adam. Nah, ya kembali ke kisah dua anak Adam yang namanya Habil dan Qabil. Ya, Habil Qabil. Ya. Wahia kisah gharibah, masya Allah. Kisah yang sangat, ya, yang sangat apa ini? Yang sangat, ya, asing, ya. Yang sangat yang sangat menakjubkan. Tusirud dahsyah wal istighrab. Sangat apa? Sangat mengherankan. Tazammur ila sira'il anif. Nah, kisah ini, ya, intinya itu adalah apa? As-sira' al-anif. Oh, ya. Nah, as-sira'il anif artinya kisah tentang apa, ya? Permusuhan. Nah, yang sangat, ya, dahsyat baina quwwatail khairi wasyar, antar dua kekuatan yang baik dan yang buruk. Wa unsuril huda wa dhalal, ya. Ya, pertempuran antara al-huda wa dhalal. Apa maksudnya ini? Falaqad qatalal akhu akhah, masyaallah. Telah membunuh saudara akan saudaranya, masyaallah, ya. Saudara membunuh saudara. Yang satu khair, yang satu syar, gitu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sepanjang masa di dunia ini selalu ada pertempuran gitu antara yang baik melawan yang buruk. Jadi nggak ada masa ini damai begitu saja. Mesti ada dua nih, ya. Nah, ini sejak zaman Nabi Adam. Wa kanat awwalu jarimatin naqra, itulah pertama kali dosa. Ya, pertama kali dosa terjadi di muka bumi. Maksudnya dosa ini pembunuhan, ya. Pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi sejak Nabi Adam turun adalah yang terjadi, ya, Habil membunuh apa? Qabil membunuh apa? Habil. Nah, ini harus kita cermati. Apa sebab ini? Ya, saudara tega membunuh saudara. Tidak lain adalah disebabkan karena dengki. Ya. Jadi dengki ini adalah dosa pertama kali yang mengakibatkan terjadi pembunuhan. Makanya dalam suratul falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta dilindungi dari kejahatan dengki apabila pendengki itu melakukan tindakan. Jadi orang dengki ada dua nih, ada dengki hanya dengki di hati doang, ya. Ada orang dengki disertai dengan tindakan. Ini melebihi dari, ya. Kan dengki itu apa? Dengki artinya dengki hasad itu. Dengki atau penyakit hati yang sangat bahaya ini. Tidak senang apabila orang lain dapat kesenangan. Nah, itu hanya dengki. Enggak senang orang lain dapat kesenangan. Nah, lebih-lebih dari itu supaya kesenangan yang ada sama orang lain supaya hilang. Hilangnya kemana? Ya, hilangnya kemana? Akhirnya hilangnya kembali kepada dia. Kepada yang dengki. Nah, itu. Ya, itu kan dengki itu. Tapi kalau iri ingin seperti dia gitu. Nah, itu bagus. Ya, ada orang kaya, saya pengen seperti orang kaya gitu. Nah, itu, ya. Nah, kemudian saya pelajari ilmunya bagaimana supaya menjadi orang kaya seperti dia, itu bagus. Kalau dengki ini bukan begitu. Ingin kenikmatan yang ada pada orang lain supaya hilang. Ya, asal bisa hilangnya kemana itu? Asal bisa hilangnya ke dirinya gitu. Nah, jadi yang tadinya orang kaya duitnya hilang, saya yang dapetin. Nah, itu dengki. Itu hanya sekedar dengki di hati. Yang bahaya itu kalau melakukan tindakan sampai melakukan. Nah, ini yang terjadi pada diri Qabil membunuh Habil. Apa yang didengkiin? Ya, yang didengkiin. Karena pada waktu zaman itu belum banyak manusia. Ya, jadi kawin, ya, istri. Aturannya siapa? Boleh saudara menikahi saudarinya sendiri, boleh, karena memang belum ada orang. Tapi dengan syarat
yang boleh jadiin istri, yang keluarnya ya, yang lahirnya itu berbeda gitu. Sebab Siti Hawa ini punya anak setiap lahir dua-dua, laki perempuan, laki perempuan. Yang boleh kawin, yang boleh dinikahi adalah saudari yang tidak lahir sama-sama. Jadi Qabil harus beristri kepada saudara Habil, Habil beristri pada saudara Qabil. Ini Qabil nggak mau nikah sama adiknya Habil, karena adiknya Habil jelekan gitu. Dia mau nikah sama adiknya sendiri yang sama-sama lahir. Nah itu kan menyalahi aturan Allah. Menyalahi, nggak mau deh, nggak mau nikah sama adiknya juga dah. Nah itu kan namanya dengki. Jadi, dengki, karena saudaranya dapat istri adiknya cakepan. Nah dengki itu namanya. Akhirnya Allah lapor kepada Nabi Adam, lapor sama ya Allah, anak saya nggak mau. Gimana solusinya nih, ya Allah? Kata siapa? Nabi Adam. Nah, Allah berikan solusi. Ya. Korban, korban. Maksudnya sedekah. Ya. Siapa yang sedekahnya diterima oleh Allah, dialah yang dapat. Siapa itu tadi boleh menikahi adiknya Qabil yang cantik tadi. Qabil korban, sedekah. Habil yang diterima. Apa sedekahnya Habil? Habil itu kerjanya ya menanam, nanam padi, nanam apa? Sedekahin yang bagus-bagus. Ya. Nah, situ Habil. Qabil kerjanya apa itu? Ya, memelihara hewan, ya, hewan ternak. Pilihin sedekahnya yang apa? Yang jelek-jelek. Nah, gitu. Nah, yang diterima oleh Allah yang mana? Yang bagus, ya. Nah, bagaimana tandanya sedekah itu diterima? Kan waktu itu belum ada orang. Nah, sedekah sekarang gampang, itu banyak orang. Nah, waktu itu belum ada orang sedekah. Yang diterima sedekah itu yang disambar petir, ya. Kalau sedekahnya habis disambar petir berarti diterima. Nah, yang diterima sedekahnya Habil, ya. Oleh karena itulah Habil mesti kawin sama adiknya Qabil yang cakepan. Gitu. Namun si Qabil masih tidak mau menerima. Nah, akhirnya terjadilah pembunuhan pertama kali di muka bumi. Siapa itu? Qabil membunuh Habil demi ingin dapat menikahi adiknya sendiri yang lebih cantik daripada adiknya. Ini kesimpulan cerita nanti akan ya. Nah, jadi ini kisah yang sangat mendahsyat. Falaqad qatalal akhu kanat awalu jarimatin naqra, itulah pertama kali dosa. Ya. Tahdus yang terjadi di muka bumi. Mumassalatan kisatil isti'la wa tughyan. Kisah ini adalah kisah isti'la wa tughyan. Artinya pembangkangan tuh ya, tidak mau ngikutin syariat. Faqad uriqaddam, telah tertumpah darah yang tidak dosa tuh, yaitu darahnya siapa? Habil. Zulman wa udwana, dibunuhnya secara zalim ya. Bisa babil tuh, dari tidak lain sebabnya teh dengki. Al-qissah fi nihayatiha tasawwara lana numuzajaini. Jadi kisah atau kesimpulan kisah ini adalah ada dua contoh manusia. Yang pertama adalah ya manusia yang jahat tadi itu, yang dengki, ya, yang ada pada diri Qabil. Yang kedua numuzaj nafsul khairah, ya, yaitu ya orang baik, yaitu Habil. Allati jubilat alal wada'ah wasakinah, ya, yang mana jiwanya Habil ini adalah yang tenang. Nah itulah nanti ayatnya berbunyi apa? Pasawwalat lahu nafsuhu qatla akhihi. Si Qabil itu tega-teganya membunuh saudaranya. Faqatalah, dia bunuh. Fa asbaha minal khasirin. Nanti dia akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini kisah membunuhnya juga ya aneh ini. Ya, ingin menghabisi, kalau sekarang itu ingin menghabisi.
Ya, jadi polisi ya apa itu ya? Nembak polisi itu yang menghabisi. Nah, kalau sekarang kan gampang. Menghabisi gampang ya. Nah, waktu zaman dulu menghabisi susah. Bagaimana caranya membunuh kan susah. Ya. Seseorang ingin membunuh, bagaimana caranya? Belum ada gurunya yang membunuh pakai pistol, belum ada kan. Jadi susah. Si Qabil bingung bagaimana cara menghabisi saudaranya apa? Setan. Siapa yang ngajarin? Setan ini. Ya. Setan berbentuk hayawan lah gitu kan ya. Karena kan belum ada manusia lain. Kata setan, lihat ada setan ada binatang bunuh binatang lain dengan cara ambil batu. Ya. Ambil batu, diapain batunya tuh? Ya, ditimpain kepada, kata begini cara membunuh. Nah, ya, jadi Qabil ngambil batu timpain kepada siapa? Nah, itulah. Jadi kan belum ada bagaimana cara membunuh, belum ada. Setelahnya mati bingung lagi dia, apa ini saudaranya nih? Dipanggul sana sini, panggul sana sini, panggul sana sini. Diapain caranya nih? Kalau biarkan begitu aja busuk. Nah, gimana caranya? Ini nih. Allah utus guroban, gagak, burung gagak, ya, burung gagak, ya, gali-gali lubang, ya, burung gagak gali-gali lubang di tanah, kemudian, ya, yang gagak yang mati itu diapain? Dimasuk di kubur. Nah itu faba'asallahu ghuraba yabhasu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawatahi. Burung gagak menampakkan, ngajarin bagaimana cara nguburin apa? Saudaranya. Qala, kata Qabil, ya wailata. Ya, ini penyesalan lah. Habis itu nyesel. A'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Aku lebih bodoh daripada gagak ini. Tuh gagak sendiri bisa ya, nguburin saudaranya. Fa uwari sawata fa asbaha minan nadimin. Kemudian yang terakhir adalah